tiga kali. Masa kita kalah? Tadi saya oleh Umi itu ditanya, udah bayar sih? Dikira malam ini malam nisfu Sya'ban. Masa kita kalah sama Umi ya? Umi dah 10 itu daya terus malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban itu kita kasih yang bagus-bagus. Kalau punya ada rezeki lebih, kasih rezeki malam itu. Kalau kita tak mampu ngasih, maka berilah kue pada orang-orang. Beri sungguhan yang baik. Jadi bukalah catatan amal itu, buku kita itu dengan yang baik-baik. Yasin 3 kali, berdoa itu baik-baik. Jadi malam nisfu Sya'ban itu, malam Rabu itu minta apa yang mau diminta. Karena dari mulai maghrib sampai terbit fajar itu makbul doanya. Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban itu makbul. Apa yang mau diminta? Lebih-lebih kalau meminta kepada Allah disertai dengan tangisan, minah air mata. Kalau tahun kemarin rezeki kurang lancar, indah-indah, hubungan antar sesama kurang baik, minta tolong Allah dibaikkan. Jadi malam nisfu Sya'ban. Jadi dikatakan dalam satu keterangan, kalau catatan amal seseorang di awal baik, di belakang baik, sedangkan di tengah itu buram, abu-abu atau hitam belang. Tapi karena di awal itu baik, di akhir baik, maka oleh malaikat dikategorikan baik. Nah, mudah-mudahan kita baik. Maka kalau besok nisfu Sya'ban ngumpul, biasa di sini di musola kan. Jadi makan ada kue, makanan ringan. Tidak tahu, mudah-mudahan Pak Haji Umar banyak rezeki, amin. Kalau malam Rabu bisa jadi berat kan. Kalau kemarin makanan ringan, kan begitu Bang. Jadi sama kalau 12 Rabiul Awal itu makanan berat, tanggal 1 Rabiul Awal itu makanan ringan. Tahu itu kan berat. Jadi diisi. Jadi kalau ngumpul niatkan pertama menghidupkan nisfu Sya'ban, jangan lupa menghidupkan malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang diniatkan oleh baginda Rasul. Ingat niatnya. Jadi kalau ngumpul musola, niat saya menghidupkan nisfu Sya'ban sebagaimana baginda Rasul berniat. Jangan lupa. Yang kedua baru ditambah mau silaturahmi, kemudian mau cari pahala, mau cari surga, mau jauh dari neraka, baru. Tapi depan letakkan baginda Rasul dulu. Jadi begitu. Biar pahalanya itu luar biasa. Karena kalau disandarkan kepada baginda Rasul sedikit itu banyak dan nilainya luar biasa di hadapan Allah. Maka kalau kita bersandar kepada baginda Rasul, jadi mana nisfu Sya'ban. Maka jangan sampai tidak. Kalau bisa malam nisfu Sya'ban kita mampunya umpamanya kue, tidak apa-apa. Kita kasihkan tetangga sebelah atau ada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya kalau di kampung itu tidak terlalu laris, makanan itu tidak terlalu laris. Tapi kalau dengan anak-anak ini dibawa pesai, bukan lagi pesai. Nah itu kalau dengan anak-anak. Nah yang ketiga waman adroka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata mislah. Kemudian yang ketiga, kata Jibril itu, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, kemudian ia tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada keduanya, kemudian ia mati seperti itu, jadi masuk neraka dan Allah jauhkan. Maka kalau kita punya orang tua, jangan lupa minta maaf, lebih-lebih kalau pagi. Maka saya bilang ada kakak saya, Kak Umi paling beruntung, saya bilang ke beliau, karena tiap pagi beliau itu masak dan ngasih makan Umi. Masak, makan, itu tiap pagi amalan kakak itu. Jadi bukan maksudnya untuk tapi itu support saya pada kakak. Kakak kadang capek, tapi itu support bilang. Karena dikatakan ya Rasulullah itu, kalau pagi Allah ridho pada anak, walaupun anak itu dolim, umpamanya bejat, anak ini bejat umpamanya, bajingan, tapi pagi dia berbuat baik kepada orang tuanya ridho, rela, ikhlas, Allah ridho. Jadi kata guru saya itu, kalau Allah sudah ridho itu, kau nak minta apa sekarang? Kemudian saya bilang sama kakak saya itu, beruntung kakak itu, beruntung. Nah, maka kita yang tak punya orang tua, umpamanya tak punya orang tua, berbakti pada orang tua itu diajarkan dari ulama.
mintakan ampunan. Kalau bersedekah itu diatasnamakan dia, walaupun hanya air putih. Air putih kita ngasih satu dus mau disedekahkan dalam hati, ya Allah, pahala ini saya hadiahkan ketika tetap amal kedua orang tuaku yang tidak ada. Ya Allah, aku hadiahkan hadiah pahala ini kepada catatan suamiku. Niatkan saja sampai kepada Allah. Tidak perlu kita pakai tawasul. Sedekah. Nah, maka dikatakan begitu, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, kemudian ia tidak berbakti pada keduanya, maka ia mati seperti itu, masuk neraka dan Allah jauhkan. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, ziyadatu wa ashabahu ba'da wa ashabahu waqtu fil masjid. Di sini Pak kata wa ashabahu waqtu fa'adallahu fi salasi marratin. Dalam keterangan yang lain ada tambahan, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu keduanya, kemudian ia tidak berbakti pada keduanya, maka ia mati, masuk neraka, dan Allah meremukkan dia. Jadi Allah meremukkan orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, al-bakhilul ladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, yang dikatakan bakhil, kikir, medit itu adalah orang yang aku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Orang itu dikatakan bakhil. Jadi kalau Nabi disebut tidak dikatakan bakhil. Apa dikatakan bakhil? Jadi kalau Nabi disebut tidak membaca sholawat, orang itu bakhil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu, barang siapa yang aku disebut di sisinya, falam yusalli alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang aku disebut di sisinya, kemudian ia tidak bersolawat atasku, maka ia telah keliru jalan ke surga. Jadi kalau tak baca sholawat, surga. Jadi kita beruntung tadi baca sholawat. Jadi kalau majlis baca sholawat kemarin itu ada kan, sudah disebutkan kan, bagaimana malaikat itu bertunggu, bagaimana malaikat akan menunggu kita. Jadi karena ini pengajian banyak ibu-ibu kita cuma 1 jam. Jadi kalau kita mampu 1 malam, kita umpamanya baca sholawat atau berzikir, bermajlisin 1 malam, maka 1 malam malaikat menunggu kita. Cuma tak kuat lah kita. Ya enggak, Bang Dermawan, tak kuat. Malaikat itu tak punya nafsu. Mengapa punya nafsu? Capek itu nafsu ngantuk.